Selamat siang pemirsa Sripuku TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sripuku TV, saat ini kita bersama Bapak Faisal Mursid, Sarjana Hukum. Beliau adalah sekretaris tim teknis persiapan Piala Dunia U20 FIFA Asprop PSSI Sumatera Selatan. Pak Faisal, menyimak dari perkembangan virus COVID Omikron di tanah air, bahkan ada instruksi juga dari Bapak Presiden bahwa untuk larangan untuk ke luar negeri. Ini berdampak juga rencana agenda dari tim FIFA untuk memantau kesiapan dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring dan fasilitas pendukungnya untuk persiapan kita sebagai tuan rumah. Bagaimana penjelasan Pak? Ya, jadi sebenarnya memang sejak tahun yang lalu rencana FIFA itu ke Indonesia untuk meninjau kesiapan daripada Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang direncanakan pada tahun 2023 nanti. Kita sudah mendapatkan info terakhir bahwa kedatangan tim teknis FIFA ke Indonesia kemungkinan juga diundur waktunya karena adanya pandemi Omikron ini ya, COVID ya. Jadi sehingganya dijadwal ulang. Nah, sedangkan untuk kedatangan tim teknis dari PSSI ya mungkin kita akan mendapatkan konfirmasi gitu karena bisa datang langsung dari Jakarta ke Palembang. Saya kira tidak ada masalah gitu. Kalau yang dari PSSI itu akan datang ke Palembang, kemungkinan Januari ini bisa Pak ya? Ya mungkin dalam bulan Januari Februari ya. Januari Februari insya Allah datang. Namun walaupun begitu kita dari Sumsel selalu berkomunikasi ya. Terakhir kita kirimkan kondisi terakhir lapangan sepak bola atau Stadion Bumi Sriwijaya yang kini dalam proses renovasi lanjutan. Renovasi lanjutan itu terkait masalah lapangan dan beberapa fasilitas yang sedang dikerjakan. Gitu. Kalau item-item yang masih diperlukan dan diusulkan ke Gubernur Sumatera Selatan tempoh hari apa aja nih Pak? Antara lain Pak? Ya kemarin Ketua Asprop kita Pak Ucok Hidayat, beliau sudah membuat surat ke Pak Gubernur, ada sekitar 20 item lebih ya. Untuk peningkatan fasilitas karena berdasarkan survei yang sudah kita lakukan terutama di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring ada beberapa item yang memang perlu peningkatan lagi agar sejajar dengan fasilitasnya sejajar dengan stadion yang ada di tempat lain, terutama di Jakarta ya. Kalau dari sisi sarana segala macam itu sebenarnya kita sudah oke, sudah sip. Sumsel ini sudah siap sebenarnya. Cuman ada perlu beberapa peningkatan fasilitas, terutama masalah lampu, sound system, internet, genset, itu beberapa item yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Giant screen untuk ya termasuk itu, ya? Papan skor, giant screen itu. Ya memang kebetulan giant screen itu kan dari sejak PON ya, tahun 2004. PON 2004. Memang ada perbaikan, tapi kan terakhir kan teknologi yang dimiliki itu memang belum diupdate lagi untuk giant screen tersebut. Pak, ada yang untuk WiFi untuk itu gimana itu Pak? Terkait ada WiFi ada dibutuhkan itu Pak? Jadi sebenarnya untuk event-event kelas dunia, apalagi Piala Dunia ini yang namanya WiFi itu sangat dibutuhkan. Jadi di setiap ruangan, di setiap di tribun utara, timur, selatan, barat itu wajib dipasang WiFi.
Karena memang juga kan selain dipasang wifi juga CCTV di dalam stadion dan di areal stadion maupun di tempat latihan. Jadi nanti kontrolnya itu terpusat, nanti ada anunya, control roomnya nanti. Ini menyangkut karena disiarkan untuk ke Ya, seluruh dunia ini, Pak ya. karena untuk kenyamanan dari peserta, kenyamanan penonton nantinya, semuanya itu kan harus tergambar di CCTV, terkontrol gitu. Kalau wifi ini kan dibutuhkan karena ini kan kegiatan kelas dunia. Ya. Jadi wartawan membuat berita media ini ya dalam hitungan detik udah harus sampai di negaranya, termasuk juga TV. Nah, itu salah satu yang memang perlu dari beberapa item yang kita perlu tingkatkan. Kalau pendukung lainnya, Pak, seperti kolam renang dan sport science untuk nge-gym itu dibutuhkan juga, Pak? Iya, jadi kan selain sarana penunjang pertandingan yang ada di dalam stadion, di luar stadion juga memang dibutuhkan beberapa fasilitas pendukung seperti kolam renang. Kita udah punya kolam renang, kita berlevel untuk olimpiade ya. Kita punya trek lintasan atletik. Kita juga punya sport science. Jadi tinggal dikombinasikan, dimaksimalkan fasilitas tersebut begitu. Setelah itu baru kita cerita masalah kesiapan hotel, kesiapan dari tenaga medis, keamanan, dari sisi perhubungan lalu lintasnya, kesediaan alat transportasi. Nah, itu sudah harus dipikirkan, termasuk juga jarak dari bandara ke hotel, dari hotel ke stadion berapa menit gitu, ke tempat latihan berapa menit. Kalau dilihat memang Sumsel ini khususnya Kota Palembang dengan fasilitas Jakabaring yang kita punya ini sudah memenuhi syarat karena tempat pertandingan itu dengan fasilitas pendukungnya itu terintegrasi di satu tempat gitu, kecuali Stadion Bumi Sriwijaya. Itu pun Stadion Bumi Sriwijaya berada di pusat kota. Masih juga terkoneksi dengan LRT, ya, Pak ya? Masih terkoneksi dengan LRT. Yeah. Jadi dari bandara itu ya, itu sebenarnya salah satu FIFA, PSSI mempercayakan kita sebagai tuan rumah. Dari sisi lalu lintas, dari sisi transportasi itu terkoneksi. Nah, tinggal kita maksimalkan saja gitu. Jadi kita tetap optimis, Pak ya, masih kita. Kalau sampai dengan detik ini kita tetap optimis, walaupun ya memang ada beberapa kota dengan fasilitas yang sudah disempurnakan lagi, fasilitas stadion tetapi ya insya Allah Palembang, Sumatera Selatan siap menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 pada tahun 2023 nanti. Amin. Oke, terima kasih Pak Faisal bincang-bincangnya kita siang ini. Pemirsa Sipago TV kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sipago TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.